Ini di tingkat istilahnya dasar ini. Ini ada tulisan no entry nih. Kita lihat. Ini apa ini? Kamar mandi. Kamar mandi. Kok saya merinding ini sih? Apa tuh? Sudah. Ini juga nih. Wow. Udah rusak. Kang. Ini agak sedikit ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman semua, saya saat ini berada di kota atau negara bagian Ras Al Khaimah, salah satu negara bagian di United Arab Emirates. Posisi Ras Al Khaimah ini sekitar 110 km dari kota Dubai, atau sekitar 85 km dari kota Sharjah. Tapi tahukah teman-teman di mana sekarang saya berada? Saya ini berada di depan istana berhantu. Jadi ini itu termasuk tempat yang paling terangker di United Arab Emirates. Lihat bangunan di belakang saya ini, dulu adalah semacam istana yang sudah sekitar 35 tahun tidak dihuni. Sekarang dijadikan sebagai tempat kayak semacam salah satu tujuan wisata. Kita bisa melihat ke dalamnya seperti apa. Ini dulu terkenal sekali, ini sangat berhantu. Yuk kita lihat teman-teman. Tapi saya ditemani juga sama Ustadz Asep. Ustadz Asep, Waalaikumsalam, apa kabar sih? Oh, Ustadz Asep tuh. Kalau sendiri saya agak ngeri juga lah pun siang-siang. Paling tidak nih ada teman gitu. Oke, yuk kita lihat ke dalam teman-teman. Teman-teman semua, ini bangunan ini dulu pemiliknya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Qasimi. Setelah itu, setelah tidak ditempati hampir selama 35 tahun, sekarang ini dibeli oleh salah satu orang yang bernama Tariq Ahmad Ali Al-Sharhan. Sekarang ini sudah dimiliki sama Tariq Ahmad Ali Al-Sharhan. Ini bangunan ini itu ada 4 lantai dan baru dibuka untuk umum, dengan kita juga membayar 75 dirham kalau sendiri, tapi kalau grup itu 50 dirham per orangan. Ini sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi baru saja dibuka untuk tempat tujuan, istilahnya ya dikatakanlah untuk salah satu tujuan wisata. Oke ya teman-teman, yuk kita lihat ke dalam. Yuk kita masuk sama Ustadz Asep. Jadi tumbalnya duluan deh, Ustadz Asep tuh. Silakan Ustadz. Iya, fadhal Ustadz. Ini kondisi ini benda-benda ini adalah memang dari awal ya. Ada di sini. Kok auranya agak beda gitu sih. Antum ngerasain? Karena kita udah awalnya udah mengetahui bahwa ini ada rumah hantu, jadi perasaan kita aja kali ya. Oke.
Ini di tingkat istilahnya dasar ini. Ya, kita lihat ke dalam ini sih. Ini apa ini sih? Ini ada tulisan no entry ini. Kita lihat. Ini apa ini? Kamar mandi. Kamar mandi. Kok saya merinding ini sih? Apa tuh? Wah, Ustadz Asepnya bisa aja. Takutin saya. Teman-teman, yuk kita masuk ke lantai 2. Wah, ini teman-teman kalau bisa dibayangkan 35 tahun ini nggak ditempati. Karena dulu dengar-dengarnya ini dari cerita yang di sini, kenapa waktu itu ini bangunan ditinggal oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qasimi, karena mereka diganggu sama jin-jin yang di sini. Iya. Ya Allah. Ini kamar-kamarnya. Ini di lantai 1 ya Syekh berarti ya. Oh dari teman ini apa nih? Ini dia nih. Kisah singkatnya mengenai istana yang berhantu ini. Al-Qasr Al-Ghamid. Oh, di sini semuanya nih. Nanti saya ceritakan ke teman-teman ya. Oke. Dari yang saya dapat dari cerita singkat yang terdapat di board tadi, itu ternyata setelah ini jadi bangunan itu, Syekh Abdul Aziz Al-Qasimi itu ya istilahnya mendapat tidak setujulah, termasuk keluarga dan kerabat-kerabat dekat, termasuk temannya, karena rumah atau istana ini tuh terlalu banyak hiasan-hiasan patung, terus juga gambar-gambar yang mereka tidak setuju. Jadi nggak mungkin juga Syekh Abdul Aziz itu akhirnya mencopot-copot ini, dia punya hiasan-hiasan ini. Akhirnya sudah ditinggal begitu saja. Nah, pada saat ditinggal dalam jenjang waktu 35 tahun itu, lalu keluarlah isu-isu rumor-rumor mengenai, wah ini rumah ini berhantu dan sebagainya. Malah juga diliput oleh TV-TV internasional ya, CNN, BBC dan sebagainya, mengenai keangkeran dari istana ini yang ditinggal kosong selama 35 tahun. Nah, pada akhirnya Tuan Sarhan lah yang akhirnya bisa membujuk Syekh Abdul Aziz ini untuk bisa menjual istana ini kepadanya. Sampai saat ini dimiliki oleh Tuan Sarhan. Begitu ceritanya teman-teman. Yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita di rumah hantu ini. Syekh, di mana antum Syekh? Sampean berani banget sih. Nyari-nyari atau apa ini? Nyari makhluk. Masya Allah. Ini kalau no entry ini apa ya? Jangan-jangan kamar mandi atau apa nih? Bisa juga ya? Nggak boleh. Kayaknya kamar sih. Ini kamar. Iya, ini juga kamar juga. Ya kan? Iya, karena tuh lihat tuh. Ini semuanya kan berhiasan-hiasan begini gitu. Makanya inilah asli dari sananya pada saat itu dibangun sih. Jadi inilah yang akhirnya membuat keluarganya dari Syekh Abdul Aziz ini nggak setuju gitu. Jadi dari hiasan-hiasan rumah itu di sini ada banyak lukisan, ya kan? Yang paling menonjol patung di sini. Banyak patung.
Iya kan? Lukisan orang segala macam. Jadi inilah yang membuat akhirnya rumah ini tinggal seperti itu. Yuk kita ke atas ya. Mana sih tadi? Oh ini udah paling atas? Enggak, ada lagi. Coba lihat. Oh berarti maksudnya 4 tingkat itu termasuk dengan yang basement tuh di bawah kayaknya ya. Oh ini ada lagi sih. Tuh. Oh ada nih. Kita ke atas teman-teman. Enggak apa sih? Hah? Oh lagi. Oh ini udah paling atas nih. Oh, udah sampai atas ini. Udah paling atas. Nah. Masya Allah. Ini kayaknya enak keluar sekalian. Kita lihat apa kota Ras Al Khaimah dari atas. Ini bisa kita lihat nih. Kita keluar teman-teman. Ini salah satu bagian sisi kota Ras Al Khaimah dari atas. Oh. Ini tuh, ininya tuh. Masya Allah. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai perjalanan kita di istana yang berhantu ini. Tadi sudah saya sampaikan ceritanya seperti apa sehingga dinamakan rumah berhantu, istana berhantu. Mudah-mudahan dari perjalanan yang singkat ini bisa dapat memberikan informasi. Ternyata cerita-cerita mengenai keangkeran, keseraman, hantu, jin itu bukan hanya di Indonesia saja ya. Ternyata di negara United Arab Emirates pun di sini juga terkenal yang namanya istana berhantu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan terinformasi. Ikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman, sekarang kita ini dalam perjalanan menuju Kota Madam. Tepatnya ada satu tempat yang dinamakan Buried Ghost Village. Jadi kota hantu yang terkubur yang terletak di Kota Madam. Penasaran kan? Saya juga belum kesana. Makanya ikuti video saya sampai akhir. Tapi sebelumnya saya pengen infokan dulu bahwa saya berangkat ke Kota Madam bersama Kang Pur. Kang Pur, Hai. gimana Kang Pur? Sehat Kang Pur? Alhamdulillah. Terima kasih Kang ya, udah diajak jalan nih. Masya Allah, nih juga dengan Ustaz Abdurrahman. Assalamualaikum. Halo guys. Salam. Masya Allah. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah ala kulli hal. Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Apa? Teman-teman, ternyata untuk masuk ke dalam perkampungan ini jalan lewatnya ini betul-betul lumayan juga. Ini mungkin hanya bisa dimelalui oleh mobil-mobil yang 4 wheel ya. Kalau mobil sedan kayaknya agak susah juga di sini. Mal bisa next mile minimal. Teman-teman, ini kita ada sedikit kendala. Ini karena tadi sempat berhenti, padahal dengan kondisi jalan seperti ini itu tidak berhenti. Tapi karena kemudian tadi di depan kita ada mobil, biar supaya dapat masuk jalan, akhirnya kita yang nggak bisa jalan. Ini nggak apa-apa nih, insya Allah mudah-mudahan bisa cepat ada solusinya. Kesian nggak Pur? Pengalaman Tapi ini jalan mantap, di ini gurun. pengalaman nih. Nanti bagaimana, ikutin aja ya gimana kita cara mengangkatnya ini. Kita angkat ya. 5 menit kata dia.
itu bisa naik tuh. Itu barusan sama dia diputar. Tuh. Teman-teman, ini sebagai satu trik ya untuk biar kita bisa aman jalan di area pergurunan. Ini bannya itu harus dikurangi anginnya. Kita dibilang Oh, alhamdulillah. Ditinggal kita. Ini kenapa disebut buried ghost village? Karena coba nih saya kasih tahu ya di screenshotnya. Memang namanya di Google Maps seperti itu. Cuman kita lihat dulu kira-kira seperti apa ya desa hantu yang terkubur ini. Ya teman-teman. Teman-teman, ini persis di bibir perumahan yang pertama. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman. Ini ya, ini rumah di belakang saya ini adalah rumah pertama. Sebagai informasi saja, dulu perumahan ini kayaknya bangunan ini dibangun di akhir 70-an atau di permulaan tahun 80, di mana ini ditempati oleh Qabilah Al-Qutbi, salah satu qabilah terbesar di kota Madam pada saat itu. Jadi betul-betul perumahan rumah-rumah yang ada di sini itu ditinggal oleh penghuninya. Makanya disebut dengan perkampungan hantu. Saya nggak tahu memang ada hantu atau tidak, tapi memang kalau malam-malam kesini juga agak ngeri-ngeri juga. Teman-teman, bisa masuk ke situ nggak? Ada tempat masuk nggak? Yuk, sini ya, sini ya. Oh, sampean bisa masuk ke situ berarti ya? Bismillah. Kayaknya masuk kayak ban mobil tadi nih. Teman-teman, Kang Pur, saya pengen tanya sama antum. iya. Kalau kesini antum malam-malam sendiri, uji nyali berani nggak? Nggak berani saya, jujur. Takut kehausan. Takut kehausan ya. Takutnya kalau pulang ntar ada yang ngikut. Sampean gimana Kang? Ya Kalau sendiri malam-malam ya, berani, maksudnya di berani ya. Iya. Cuman sebaiknya nggak usah lah. Oke. Ini teman-teman lihat, ini kondisi pertama ya, lihat. Bismillah. Iya, tuh. Jadi listriknya. betul-betul terpendam. Ini enggak, ini memang tahun 70 akhir dibangunnya. 70 akhir, 88 tahun 80 awal. Gitu. Iya. Iya, iya memang. Mungkin dulu ini yang punya orang yang kaya-kaya lah. Iya. Ini yang saya bilang tadi, Kang Pur. Ini adalah Qabilah Al-Qutbi, salah satu qabilah terbesar di kota Madam pada saat itu. Ngapain Gus? Ada apa? Oh, naik ke genteng ya? Bisa ya? Oh, mantap. Itu udah di atas genteng karena naiknya di rumah. Mantap sekali. Kita lihat. Namanya punya orang kaya. Iya. Iya sih. Orang kaya pada zamannya. Betul. Betul. Gus, ayo turun. Lompat silakan. Ini jatuh nggak apa-apa sama ini. Jatuh paling ke bawah. Teman-teman, semua rumah-rumah ini terkubur, terpendam oleh pasir-pasir di gurun ini.
Ini tidak, saya sendiri pribadi tidak tahu kenapa tempat ini ditinggal oleh para penghuninya pada saat itu. Jadi intinya bahwa ini adalah satu kabilah yang tinggal di daerah sini. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ya, ini kamar mandi. Kamar mandi. Lumayan juga sih teman-teman ini. Kalau malam-malam juga main, teman. Kalau malam-malam kesini ya sebetulnya memang agak ngeri juga. Iseng pasti karena udah lama sekali ditinggal ya. Jadi sebagai informasi teman-teman, sebetulnya banyak sekali destinasi-destinasi yang tersembunyi di United Arab Emirates. Sejak saya memasuki dunia per-YouTuban, akhirnya saya selalu mencoba mencari kira-kira destinasi apa yang bisa atau pantas dan layak untuk kita kunjungi dan ketahui. Ini merupakan salah satunya. Teman-teman, ini lagi. Ini juga di belakang. Yang Pur, mau keluar ke situ? Ya. Ajak Kang Pur karena agak ngeri juga nih. Ternyata di sisi ini juga ada. Yang ada di belakang nih teman-teman nih. Hop. Kang Pur, kok saya mau masuk ke kamar mandi ini agak merinding. Kayaknya kalau malam-malam agak ngeri juga nih. Gus Dur mana Gus Dur? Teman-teman, ini masjidnya. Oke. Cuma ini tertutup, dikunci. Cuman dikuncinya lucu karena pagernya lebar-lebar. Nah, berarti kita bisa masuk ke Bismillah. Kita masuk ke masjid ini. Ini masjid sudah berapa tahun sekarang? Tahun 2020. Ini kalau tahun 80 berarti 40 tahun ya. Sih? 40 tahun teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Sudah, alhamdulillah. Panas sekali ya pasir ya. Gitu ya. Seperti inilah akhirnya. Karpetnya masih ada. Iya. Nah, nanti sedikit teman-teman, kita lihat ini dulu terakhir. Nih bangunannya. Sudah ini juga nih. Wow, udah rusak. Kang, ini agak sedikit ini nih. Tuh teman-teman, ini kamar mandinya. Ini kalau kita lihat tuh, ini berantakan. Ini tempat tidurnya tempat tidur dulu nih. Tuh.
Nah, jadi teman-teman, kesananya kemana ya? Ini karpet nih. Ini karpet ya teman-teman. Walaupun panas di luar tapi di Dalam ada ya. Ya Kang. Jadi teman-teman, ini karena perjalanan waktu, akhirnya kalau di sini kan terkenal bahwa karena memang ini adalah daerah gurun, di mana suatu saat datang ketika angin-angin besar yang meniup dan membawa pasir-pasir ini itu memenuhi sedikit demi sedikit dengan perjalanan waktu seperti ini tuh. Tuh seperti ini tuh ya. Nah, itu terbang ya kemana-mana. Tuh lihat. Jadi seperti inilah yang akhirnya sedikit-sedikit menumpuk dan akhirnya perumahan di sini terkubur. Jadi, tuh lihat teman-teman, lihat seperti inilah. Ya. Ini terbang terus. Nah, akhirnya rumah yang sudah lama tidak dihuni semakin lama terus terisi dengan debu-debu atau pasir-pasir, akhirnya terus menumpuk dan akhirnya betul-betul mengubur rumah-rumah yang ada di sini. Tentunya ini makan waktu beberapa tahun ya, sampai akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri itu sudah menumpuk sampai setinggi 1 meter dan lebih. Silahkan teman-teman yang penasaran untuk datang ke kota hantu yang terkubur ini di Kota Madam, silakan untuk datang kapanpun, tapi harus perlu diingat bahwa harus melalui jalan yang lumayan banyak gangguannya karena terkait dengan kendaraan ya. Tadi seperti teman-teman ketahui bahwa kendaraan yang kita gunakan tadi itu masuk bannya ke dalam, sehingga harus dibantu oleh orang yang biasa lalu lalang ke sini. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau datang. Silakan di Kota Madam, tapi hati-hati juga untuk menggunakan aplikasi Google Map karena takut nyasar kayak tadi, karena memang ini betul-betul jauh. Kalau ini jalan itu betul-betul udah desa sekali, udah gurun sekali. Kampuang nan jauh di Mako. Jadi bisa sebetulnya ada, kalau kita dapatkan aplikasi yang benar, bisa mendapatkan akses yang lebih dekat dan lebih mudah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.